Lah, mengapa anak perempuan yang berikan kontribusi yang lebih besar terhadap ekonomi keluarga kok dikasih sebagian daripada anak laki-laki yang nganggur? Apakah siapa yang bertanggung jawab ketika orang-orang perempuan pada murtad di negeri ini bahwa hukum Tuhan tidak adil? Itu persoalannya. Jadi kesimpulannya kita bisa hukum di Al-Quran itu disesuaikan dengan kondisi begitu Pak? Iya, jadi semacam ini solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Sadaqallahu nazim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam suasana di tempat ini. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Dan tak lupa juga salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebagaimana pertanyaan datang, ya Ustaz, kalau menurut Buya Syakur bahwa hukum Tuhan itu tidak adil, karena menurut pandangan beliau anak perempuan cuma mendapat sebagian dari harta warisan, sedangkan anak laki-laki mendapat 2 bagian. Jadi kalau begitu katanya hukum Allah itu tidak adil. Bahkan kalau terjadi nanti perempuan murtad, siapa yang akan bertanggung jawab karena hukum Tuhan tidak adil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab, ya, saya akan ulaskan masalah hukum Allah tersebut, ya, dengar baik-baik. Sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 11 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzihil unsayain. Allah telah mewasiatkan atau Allah telah mewajibkan atas kamu bagian anak laki-laki kamu, ya, bagian anak laki-laki kamu itu mendapat sama dengan 2 anak perempuan. Jadi Allah telah mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anakmu. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Jadi 1 orang anak laki-laki bagiannya sama dengan 2 anak perempuan. Nanti saya contoh, ya. Ada anak perempuan 1 orang dan laki-laki 1 orang. Katanya 1 anak laki-laki sama 2 perempuan. Baik, kalau begitu kita uraikan, ya. 1 laki-laki ditambah 1 itu berarti sama 3. 1 laki-laki sama tambah 1 perempuan itu 3 nilai anak perempuan. Nah, seandainya kekayaan itu ada 9 miliar, kita bagi 9 miliar untuk anak perempuan berapa dapat? Berarti 1/3 kali 9 miliar berarti anak perempuan mendapat 3 miliar, sedangkan anak laki-laki mendapat 6 miliar. Ini cara pembagi menurut ayat. Jadi Syakur katanya tidak mengatakan Tuhan itu tidak adil. Sebenarnya Syakur saya perhatikan dari kemarin, kan sudah saya nasihat, dia itu tak tahu ya. Dia sebenarnya verbalisme. Kalau kita tanya adil itu apa, dia tidak akan tahu itu. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah itu maha adil. Allah lebih maha tahu. Ya, Allah maha adil. Memang untuk keperluan wanita itu banyaknya. Untuk laki-laki sebegitulah banyaknya. Itu Allah menetapkan demikian. Dan katanya Syakur ini takut bahwa wanita ini atau perempuan ini menjadi murtad. Kena pembagian pusaka ini tidak seimbang. Kena banyak
laki-laki, seolah-olah nanti anak perempuan ini menjadi tidak merasa puas. Jadi dia menjadi murtad. Ini saya sampaikan dengan sebenarnya bukan anak perempuan itu perasaan Syakur itu. Sebenarnya Syakur ini tidak ridho menerima Allah sebagai Rabb. Itu dia. Dia tidak ridho. Kalau kita tidak ridho menerima Allah sebagai Rabb, walaupun amal kita setinggi gunung, kita bersedekah, kita kasih infak, ya, seandainya emas yang kita miliki itu seluas bumi, kita infak semuanya, tetap itu ditolak oleh Allah. Kenapa? Kita tidak ridho dengan ketetapan Allah. Yang utama itu ridho ketetapan Allah. Kita sebut raditullahu rabba. Aku ridho engkau ya Allah sebagai Rabbku. Rabb, ya, ingat, Rabb itu kalau dalam bahasa Arab itu banyak artinya. Ya, bisa diartikan Rabb itu pengatur. Aku ridho ya Allah engkau sebagai pengaturku. Atau aku ridho engkau sebagai pendidikku. Aku ridho engkau sebagai pembimbingku. Itu Rabb namanya. Kalau kita artikan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bisa diarti segala puji bagi Allah pengatur alam ini. Semua alam ini Allah yang atur. Jadi Syakur tidak ridho, tidak rela Allah sebagai pengatur. Katanya Tuhan itu tidak adil. Ya, kenapa? Kenapa pula anak perempuan kan gitu? Anak perempuan dapat sebagian, anak laki-laki 2 bagian. Berarti Tuhan tidak adil menurut Syakur. Itu menurut Syakur saja. Ya, Allah itu katanya tidak adil. Nanti tanggung jawab nanti. Apapun amalan ditolak. Kalau dia satu ayat kita tidak ridho kepada Allah, semua amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti dicampakkan oleh Allah. Kenapa? Kita berrob dengan hawa nafsu kita. Dia berkeinginan, saya tahu tuh, ayat 11 ini dia ingin mau direvisinya. Itu sebetulnya tujuannya tuh. Ya, mau direvisinya supaya ayat ini sesuai dengan kondisi. Masakan Allah disesuaikan supaya Allah menurut kondisi. Sebenarnya kondisi ini mengikut Allah. Seharusnya Syakur menurut Allah, bukan Allah menurut Syakur. Itu dia. Syakur berharap Allah itu menurut dia. Kalau tidak sesuai dengan Syakur berarti Allah tak adil katanya. Ini paling celaka ini. Ini sebetulnya pemahaman Yahudi sebenarnya. Jadi saya mengimbau pada seluruh kaum mukmin jangan coba sekongkol kita. Kata Imam Ali mengatakan mereka ini sebetulnya mengambil segenggam kebenaran dicampur dengan segenggam kebatilan. Maka banyak pengikutnya. Orang-orang yang lemah imannya, kata Imam Ali, akan mengikutnya. Ini celaka sekali. Ini pemahaman Yahudi. Dia ambil segenggam kebenaran, dia ambil segenggam kebatilan. Sama-sama dia. Jadi banyak pengikutnya. Itu sangat berbahaya. Itu saya berharap sekali ini bahaya sangat besar ini. Ini virus yang paling besar di Syakur ini. Oleh sebab itu saya menghimbau pada seluruh MUI, tolong turun tangan. Ya, tolong turun tangan. Tak mungkin MUI tidak sanggup. Ya, jadi tolong turun tangan. Jangan kita membisu saja. Ya, turun tangan atasi Syakur. Tak mampu. Saya berharap itu. Itu jangan apa saja sialah. Coba merasa kasihan dengan umat Nabi Muhammad diseleweng orang. Apakah tidak merasa kasihan? Didiam saja. Kalau kita didiam saja melihat kejadian seperti ini, sama kita iblis bisu namanya. Membiarkan kejadian seperti ini. Jadi saya sebenarnya menjawab pertanyaan ini bosan juga saya. Dia saja jawabnya ya. Masalah dia saja. Jadi tak enak juga saya akhirnya. Ya. Saya tak ada tujuan untuk menjatuh orang. Saya ingin menyelamatkan umat Nabi Muhammad, itu saja. Itu tujuan pertama. Kena saya ridho Allah sebagai Rabb. Ya, kena saya cinta kepada Allah. Saya berbuat ini bukanlah karena saya mengharap apa-apa. Keridhoan Allah. Allah ridho, saya ridho dengan Allah. Itu yang saya harapkan. Jadi di sini saya mengimbau. Sebenarnya ya, saya ulaskan lagi. Sebenarnya bukan wanita ini sebetulnya yang akan murtad. Ya, masakan orang mentaati Allah dan Rasulnya dikatakan murtad. Sebenarnya hati Syakur itu sebetulnya tidak ridho Allah sebagai Rabbnya. Ya, Rabb itu ada mengatur. Dia tak mau Allah mengatur. Katanya Allah tidak adil. Yang adil dia katanya. Bahkan Allah itu maha adil. Jadi di sini saya tekankan benar-benar tolonglah kaum muslimin yang ada satupun yang mendukung dia. Ya, tolonglah.
Kalau mendukung dia bahaya, sesat akan tiba. Ini saya harap semuanya. Begitu juga penanya ini. Saya pun terima kasih juga sebenarnya pada penanya ini. Dia ingin juga rasa cinta dia kepada Allah. Dia ingin juga umat Muhammad ini selamat. Alhamdulillah, bagus juga kalau berpikir demikian. Mudah-mudahan Allah akan membantu kita. Membantu kita ini, membantu Allah itu ingat. Saya bilang ya, membantu Allah itu bukan merasa Allah itu lemah. Kita membantu Allah kena rasa cinta kita pada Allah. Kalau orang mempermainkan Allah, kita benci dengan orang yang mempermainkan Allah. Kenapa? Karena cinta kita melebihi segala-galanya. Allah dan Rasul yang lebih kita cintai. Makanya kita tetap membela. Membela itu kena rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Rasa cinta kita kepada umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita akan dibangkitkan Allah nanti bersama Nabi dan para Rasul dan Ahlul Bait Nabi. Mudah-mudahan insya-Allah. Untuk selanjutnya mudah-mudahan pertanyaan ini ada 10 lagi, 15 bahkan ini. 15 pertanyaan tentang harta warisan. Nanti saya akan jawab semuanya dalam waktu seminggu lagi ya. Seminggu lagi karena terlalu banyak juga nih persoalan yang datang. Jadi oleh sebab itu saya harap sabarlah ya, menunggu jawaban dari saya seminggu lagi atau minggu depan saya akan jawab. Mudah-mudahan kita mendapat ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.